Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai fungsi piecewise. Jadi di anggota kami, yang pertama ada Harun Aplikado Yostan yang akan menyampaikan contoh soal kedua. Ada Kiko Mariza yang akan menyampaikan contoh soal pertama. Ada Renata Novi Cantika yang akan menyampaikan definisi dan juga contoh soal kelima. Ada Sianjur Nasugian yang akan menyampaikan contoh soal ketiga. Dan ada saya sendiri, Viera Kinza, yang akan menyampaikan contoh soal keempat. Untuk definisi piecewise atau fungsi sepenggal merupakan fungsi yang memiliki lebih dari satu rumus atau lebih dari satu subfungsi. Masing-masing subfungsi yang berlaku untuk interval tertentu domain fungsi utama karena perbedaan interval nilai variabelnya. Di fungsi biasa, biasanya hanya ada satu rumus. Contoh fungsi biasa itu di nomor 1, rumus ini berlaku untuk semua nilai x. Sedangkan pada fungsi piecewise, satu fungsi bisa memiliki beberapa rumus yang berbeda. Contohnya di nomor 1, rumus pertama itu x plus 2, rumus kedua 2x. Nah, dua rumus tersebut disebut fungsi. Setiap rumus tersebut disebut subfungsi yang menjadi bagian dari fungsi utama. Dan masing-masing subfungsi berlaku untuk interval tertentu. Apa artinya? Artinya setiap rumus tidak digunakan untuk semua nilai x, tetapi hanya untuk rentang tertentu. Rumus x plus 2 hanya digunakan jika x kurang dari 1. Rumus 2x digunakan jika x lebih besar atau sama dengan 1. Jadi setiap rumus hanya berlaku pada interval tertentu. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu nilai x-nya berada pada interval mana sebelum menentukan rumus yang akan digunakan. Dan domain fungsi utama, domain adalah semua nilai x yang boleh digunakan dalam fungsi. Dalam fungsi piecewise, domain dibagi menjadi beberapa bagian. Dua bagian ini bersama-sama membentuk domain fungsi utama, dan setiap interval memiliki rumus fungsi yang berbeda. Nomor 4, perbedaan interval nilai variabelnya. Kenapa? Karena nilai x bisa berada di rentang yang berbeda, maka rumus yang digunakan juga pasti berbeda. Contohnya, jika x sama dengan 0, itu pakai untuk rumus yang pertama, tapi jika x sama dengan 3, itu pakai rumus yang kedua. Setelah dijelaskannya definisi oleh Renata, di sini saya akan menjelaskan rumus dari piecewise. Rumus piecewise adalah f(x) sama dengan buka kurung kurawal rumus pertama untuk x pada syarat yang pertama, rumus kedua untuk x pada syarat yang kedua, rumus ketiga untuk x pada syarat yang ketiga. Jadi maksudnya adalah ketika x sudah memenuhi syarat yang pertama, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Ketika x sudah memenuhi syarat yang kedua, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Begitupun yang ketiga, ketika x sudah memenuhi syarat yang ketiga, maka kita menggunakan rumus yang ketiga. Kita lihat untuk yang cos pangkat x dan fungsi lantai x. Cos x digunakan ketika x kurang dari 0 atau x sama dengan 0. Pangkat x digunakan ketika x kurang dari 0 atau x sama dengan 0 dan x kurang dari pi. Yang ketiga, fungsi lantai x digunakan ketika x lebih dari pi atau x sama dengan pi. Fungsi piecewise biasanya dinotasikan dengan adanya buka kurung kurawal yang ukurannya besar tanpa diakhiri oleh tutup kurung kurawal. Fungsi piecewise bisa saja terdiri dari 4 rumus, 5 rumus, dan seterusnya yang akan menunjukkan kompleksitas fungsi tersebut. Jadi fungsi piecewise ini nggak cuman 1, 2, 3 rumus aja, tapi bahkan sampai 4, 5, 6, atau seterusnya, tergantung dari soal fungsinya, fungsi piecewise-nya. Jadi ada contoh soal 1, fungsi piecewise atau fungsi sepotong-sepotong. Di sini fx sama dengan 2x plus 1 jika x lebih besar sama dengan 2 dan x min 4 jika x kurang dari 2. Jadi nilai x ini bisa berbeda-beda, tapi di soal nilai x ini ada 3 dan 0. Nah, kita masukin ke rumusnya. Di sini ada f3, karena 3 lebih dari 2, jadi kita pakai fungsi yang 2x plus 1. Jadi
F3 sama dengan 2X plus 1 sama dengan 2 kali 3 plus 1 sama dengan 7. Sama kayak yang tadi, karena 0 itu kurang dari 2, jadi pakai fungsi yang X min 4. Jadi F0 sama dengan X min 4 sama dengan 0 min 4 sama dengan min 4. Karena ditanya jumlah F3 dan F0, jadi tinggal ditambah F3 tambah F0 sama dengan 7 tambah min 4. Hasilnya sama dengan 3. Sekarang kita masuk ke contoh soal piecewise yang kedua. Tentukan nilai fungsi piecewise berikut. Fx sama dengan buka kurung kurawal 2x tambah 1 jika x kurang dari 1. Atau x sama dengan 1. Min 3x tambah 2 jika x lebih dari 1. Diminta nilai dari f-3, f2, dan f1. Oke, langsung aja kita kerjain yang pertama. f-3 sama dengan 2x tambah 1. Kenapa kita pakai rumus yang pertama 2x tambah 1? Karena min 3 memenuhi syarat yang pertama ya. f-3 min 3 kan kurang dari 1. Jadi kita pakai yang 2x tambah 1 karena dia kurang dari 1 ya. f-3 2x tambah 1, x-nya kita masukin min 3, 2 kali min 3 min 6, min 6 tambah 1 sama dengan min 5. Jadi f dari min 3 itu adalah min 5. Yang f, sekarang kita kerjakan yang f2 ya. f2 sama dengan min 3x tambah 2. Kenapa kita pakai yang min 3x tambah 2? Karena 2 itu lebih dari 1. Karena lebih dari 1 kita pakai yang min 3x tambah 2. F2 sama dengan min 3x tambah 2. 2 nya kita masukin, min 3 kali 2 sama dengan min 6. Min 6 tambah 2 sama dengan min 4. Maka F2 itu hasilnya min 4. Sekarang kita kerjakan yang ketiga. F1 sama dengan 2x tambah 1. Kita gunakan 2x tambah 1 karena dia itu jika x kurang dari 1 atau x sama dengan 1. Jadi kita pakai 2x tambah 1 ya. X nya kita masukin 1, jadi 2 kali 1 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi F1 sama dengan 3. Saya ingin menjelaskan contoh soal piecewise yang ketiga. Soalnya tentukan nilai fungsi piecewise berikut. Fx sama dengan tanda kurung x plus 3 jika x kurang dari 2. Yang kedua 2x pangkat 3 jika x sama dengan lebih dari 2. Maka nilai dari f-1, f2 dan f6. F-1 sama dengan x plus 3, x-nya itu min 1. Jadi min 1 tambah 3 sama dengan 2. Yang kedua F2. F2 itu sama dengan 2 kan. Jadi kita pakai rumus yang 2x pangkat 3. Jadi tinggal dimasukin x-nya 2. Jadi 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16. Yang terakhir F6. F6 itu lebih dari 2. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua, 2x pangkat 3. Sama aja yang kayak nomor 2, 2x pangkat 3 sama dengan 2 kali 6 pangkat 3 sama dengan 2 kali 216 sama dengan 432. Jadi sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, jadi langsung masuk saja ke contoh soal keempat. Tapi disclaimer dulu, saya juga belum terlalu mengerti tentang contoh soal keempat. Jadi saya minta tolong kepada Bu Susan untuk dijelaskan lebih lanjut agar saya dan teman-teman saya juga mengerti. Oke, lanjut. Jadi di contoh soal keempat ini kita disuruh menentukan hasil dari gx dikurang fx untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Nah, di fx ini kita terdapat 3 bentuk. Untuk bentuk pertama ada 2x plus 7 jika x lebih dari sama dengan 2. Min 3x plus 8 jika min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 2. Dan
5x min 1 jika x kurang dari min 1. Nah, karena kita cari itu 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1, maka kita pakai yang min 3x plus 8. Untuk gx-nya di sini ada dua bentuk. Ada 5x min 8 jika x kurang dari sama dengan min 4, dan juga ada 4x plus 1 jika x lebih dari min 4. Dan karena kita nyarinya juga 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1, maka kita pakainya yang 4x plus 1. Kita langsung masukin aja untuk gx dikurang fx, 4x plus 1 dikurang dalam kurung min 3x plus 8. Habis itu min yang di luar tanda kurung itu kita kali pelangi ke yang di dalam kurung. Jadinya 4x plus 1 plus 3x min 8, yang hasilnya jadi 7x min 7. Untuk jawaban dari soal ini, pertama-tama kita lihat soalnya bahwa fungsi f dari x sama dengan min x tambah 1 untuk x kurang dari min 2, kemudian f dari x sama dengan 2 untuk min 2 kurang dari atau sama dengan x, dan x kurang dari atau sama dengan 2. Dan yang terakhir, f dari x sama dengan 3, x dikurangi 6 untuk x lebih dari 2. Untuk fungsi fx sama dengan min x plus 1, syaratnya itu harus x kurang dari negatif 2. Artinya fungsi ini hanya bisa untuk nilai x yang lebih kecil dari min 2. Sekarang kita cek dari titik batasnya. Jika x sama dengan min 2, f dari min 2 sama dengan negatif min 2 ditambah 1, jadi sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi titiknya adalah min 2,3. Tapi karena syaratnya x kurang dari min 2, maka x sama dengan min 2 tidak termasuk. Karena tidak termasuk, maka titik min 2,3 digambar sebagai titik putih di kosong. Jadi pada garis biru, garis yang menurun, titik di min 2,3 itu ada titik putihnya. Dan untuk baris yang kedua, fungsinya adalah fx sama dengan 2. Syaratnya min 2 kurang dari atau sama dengan x, dan x kurang dari atau sama dengan 2. Jadi x boleh min 2 atau enggak x boleh 2. Nah, nilai fungsi itu selalu 2 ya. Jadi geraknya pada garis horizontal pada y sama dengan 2, titik batasnya itu min 2,2 dan 2,2. Karena tanda kurang dari atau sama dengan, maka titik ini termasuk sehingga digambar titik penuh. Namun pada grafik pilihan yang B itu terlihat di titik X sama dengan 2 itu digambar ada bagian putihnya di sebelah kanan, karena pada titik itu fungsi berubah ke bagian yang berikutnya. Untuk barisan yang ketiga, untuk fungsi itu fx sama dengan 3x dikurangi 6. Syaratnya x lebih dari 2. Coba kita cek titik batasnya dulu. F2 sama dengan 3 dalam kurung 2 dikurangi 6. Jadi F2 sama dengan 6 dikurangi 6. Jadi F2 sama dengan hasilnya adalah 0. Tetapi karena syarat x lebih dari 2, maka x2 itu tidak termasuk. Jadi titik 2 titik 0 digambar titik putih. Untuk soal ini, jawaban pilihan ganda dari grafik itu adalah bagian B. Dan kenapa di jawaban bagian B terlihat titik putih di garis kanan di bagian garis grafik merah? Jadi di grafik B sebenarnya titik putih itu milik titik hijau, grafik yang hijau, jadi bukan garis merah. Karena fungsi ketiga fx sama dengan 3x min 6 yang berlaku untuk x lebih dari 2, kalau dicek batasnya itu f2 sama dengan 3 dalam kurung 2 dikurangi 6 sama dengan 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Titiknya itu 2,0. Karena x lebih dari 2, maka 2 tidak termasuk. Jadi 2 dikurangi 0 digambar titik putih. Titik putih itu ada di garis merah sehingga terlihat milik garis merah, padahal itu milik garis hijau. Dan kenapa jawabannya B? Karena garis turun untuk x kurang dari min 2, garis datar di y sama dengan 2 untuk min 2 kurang dari atau sama dengan x, dan x kurang dari atau sama dengan 2. Lalu garis naik untuk x lebih dari 2, dan grafik yang di sini yang memiliki pola yang sama itu adalah grafik yang bagian B. Jadi jawabannya adalah B.
Itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai fungsi piecewise. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami materi. Dan kami juga meminta maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan informasi tentang fungsi piecewise ini, karena kami juga masih belajar dalam memahami materi tersebut. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.